untuk menengok ke dalam palung jiwa kita yang paling dalam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bawa ingatan kita terbang melintasi ruang dan waktu menuju sebuah lembah gersang di Mina ribuan tahun silam. Di sana berdiri seorang ayah bernama Ibrahim alaihissalam dan seorang anak belia bernama Ismail alaihissalam. Sebuah drama cinta teragung dalam sejarah umat manusia sedang dipentaskan. Ketika perintah sembelih itu datang dari langit melalui mimpi, ego Ibrahim sebagai seorang ayah yang merindukan anak selama puluhan tahun seolah diuji di titik nadir. Namun apa yang terjadi? Ibrahim tidak memeluk egonya, Ismail pun tidak memanjakan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog suci ini di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arani fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail lalu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Renungkanlah, wahai jiwa-jiwa yang merindukan surga, pisau tajam yang berada di tangan Ibrahim sehari itu sesungguhnya bukanlah alat pembunuh. Pisau itu adalah alat pemotong sifat keakuan. Pisau itu bertugas menyembelih keangkuhan, menyembelih rasa kepemilikan mutlak atas dunia, dan memotong ego yang seringkali merasa lebih tinggi dari titah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim menghujamkan pisau itu bukan karena benci pada anaknya, melainkan karena cintanya yang tenggelam dalam samudera ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keikhlasan telah mencapai puncaknya, ketika ego telah lumat menjadi debu, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba yang besar. Hari ini hewan-hewan kurban telah berbaris, pisau-pisau tajam telah diasah. Namun ketahuilah, musuh terbesar yang harus kita rebahkan hari ini di atas altar penyembelihan bukanlah kambing, bukanlah sapi. Musuh itu ada di dalam dada kita sendiri. Ego kita yang gemuk, kita yang seringkali memelihara hewan ternak dalam batin kita. Kita pelihara sifat sombong seperti singa, kita rawat sifat tamak seperti serigala, dan kita besarkan sifat egois yang menganggap diri paling benar. Maka saat pisau kurban mengiris leher hewan di luar sana, pastikan mata pisau maknawi di dalam hati kita juga sedang memotong sifat keakuan kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada dagingnya, Allah tidak harus pada darahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi yang mencapai keridhaannya adalah ketakwaan kamu. Aduhai, alangkah malangnya kita jika setelah Idul Adha berlalu, hewan kurban kita telah disembelih, namun ego kita tetap hidup subur. Alangkah ruginya kita jika darah kurban mengalir,
namun air mata taubat kita kering merontang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atun wa lam yulahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini adalah cambuk persuasif bagi kita semua. Rasulullah tidak sedang mengusir kita secara fisik, melainkan sedang menutup pintu nurani kita sedang menutup pintu nurani kita yang tertutup oleh gembok kekikiran. Harta yang kita dekap erat-erat hari ini esok akan menjadi tanah, namun sekarat daging yang kita bagikan dengan ketulusan nurani akan menjelma menjadi cahaya yang menerangi gelapnya liang kubur kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.